Suara Gerasi FM, The Sound of Life, Tuhan tempat bernaung di tanah tandus. Shalom, selamat siang, Kaula Muda Gracia, dimanapun kalian berada saat ini. Suatu sukacita, saya Rinto bisa kembali menjumpai kalian semua hari ini di program Young and Fresh, edisi hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022. Ya, saya mohon maaf, Kaula Muda Gracia, apabila ada keterlambatan ya, karena tadi ada sedikit gangguan secara teknis. Tapi saat ini kita sudah terhubung dengan Kak Indra Pratama yang akan menyampaikan renungan firman Tuhan. Dan langsung saja kita akan sapa Kak Indra yang sudah terhubung lewat aplikasi Zoom. Shalom Kak Indra. Shalom, shalom. Oke, gimana kabar? Luar biasa. Luar biasa. Sehat ya Kak ya? Pelayanan gimana nih? Aman. Aman ya. Oke, Kak Indra, ini berhubung waktunya berjalan terus ya. Kita tadi ada sedikit kendala dalam teknis ya. Oke, kita mau ngobrolin apa nih? Bahas apa nih kali ini, Kak? Temanya adalah tentang lakukan bagianmu. Lakukan bagianmu. Oke, berarti ada bagian Tuhan dan ada bagian kita. Bagian kita. Oke. Kak Indra, sebelum mulai boleh dong Kak Indra bawa kita dalam doa. Silakan, Kak. Boleh. Yuk, mari teman-teman, pagi ini kita mau siapkan hati kita mau datang untuk kita boleh menerima firman Tuhan dan kita mau minta biar Tuhan yang menyertai kita pagi ini. Mari kita berdoa. Tuhan, pagi ini Tuhan, mari Kau yang pimpin kami, Kau yang sertai kami Tuhan, meskipun ada keterlambatan Tuhan, kami percaya biarlah Kau yang mengcover semuanya, Kau yang melindungi semuanya. Amin. Di sisa waktu yang ada Tuhan, kami percaya kami bisa mendengarkan setiap firman-Mu, biar kami boleh mengerti, kami boleh menangkap apa yang menjadi pesan-Mu Tuhan, dan kami percaya Bapak pagi ini Tuhan firman-Mu harus jadi atas setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya Bapak, perlindungan-Mu yang sempurna, Kau yang jagai siaran ini Tuhan, sehingga semuanya boleh tercover dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapak, dan meski berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Silakan Kak Indra. Oke, selamat pagi teman-teman semua para pendengar yang MFS. Saya minta maaf akan kendala teknis yang ada ya, tapi saya percaya hari ini di waktu yang tersisa kita masih bisa boleh mendengar firman Tuhan. Hari ini judulnya tentang lakukan bagianmu. Kita akan buka dari Matius 7, teman-teman. Ayat yang ke-21. Matius 7 ayat 21. Berkata seperti ini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Saya ulang sekali lagi, bukan setiap orang yang berseru bahkan berteriak kepada Tuhan, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi bagi mereka yang melakukan kehendak Bapa, bagi mereka yang melakukan perintah Bapa, dan bagi mereka yang melakukan akan setiap firman Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga. Nah, teman-teman, pagi tentang lakukan bagianmu. Kita punya tugas, kita punya tanggung jawab yang Tuhan beri dalam setiap kita, ya kan? Tadi Kalino sudah menyinggung di awal, ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Nah, lakukan bagian kita, atau dalam bahasa Inggris, do your part, adalah ketika kita mengerjakan apa yang Tuhan percayakan di hidup kita. Ketika kita mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup setiap kita. Contoh kayak misalnya Abang Leo, Abang Rito dipercaya Tuhan untuk ada di Radio Suara Gracia, bagian yang dilakukan. Kita sebagai anak-anak Tuhan punya bagian istilahnya mendengar dan menerima firman dan menjadi pelaku firman. Itulah bagian kita yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita. Setiap orang punya tanggung jawab masing-masing, setiap orang punya tugas masing-masing, dan tentu saja setiap pribadi A, B, C, D punya tugas yang berbeda-beda. Tugas saya mungkin dengan tugasnya Kalinto berbeda. Tapi itulah bagian yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Kita mengerjakan apa yang menjadi tugas kita dan apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kita. Itulah bagian kita. Itulah tugas yang harus kita kerjakan. Tugas dan kehendak Tuhan, inilah yang harus kita perbuat, teman-teman. Inilah bagian kita di dunia. Selama kita hidup di dunia, kita punya bagian, kita punya pekerjaan, kita punya istilahnya namanya tugas, punya tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Dalam arti saya dikatakan bukan orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga, tetapi bagi siapa yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Jadi dengan kata lain, ketika kita sebagai anak-anak muda, kalian mendengar firman bukan cuma di hari Minggu, tapi kalian mendengar firman di Radio Suara Gracia setiap hari dan setiap satu di Young and Fresh. Itulah firman yang menjadi bagian dalam diri kalian. Firman yang kalian terima itu menjadi bagian yang kalian dapatkan untuk kalian lakukan dalam kehidupan kalian.
Kalian mungkin sering dengar, jangan cuma puas untuk kalian hanya mendengar dan melihat firman, tapi lakukanlah itu siang dan malam. Lakukanlah setiap firman Tuhan dalam kehidupanmu. Itulah bagian yang harus kita kerjakan sebagai anak-anak Tuhan hari-hari ini. Karena Tuhan mau kita nggak menjadi anak-anak muda yang pasif, tetapi kita menjadi anak-anak muda yang aktif. Kita dikasih makan setiap hari, baik secara jasmani maupun secara rohani, mungkin dibekali, diberkati dengan semua firman Tuhan. So, jangan kita menjadi orang yang cuma menerima dan taruh di kantong, maka kantong kita akan menggelembung besar, tapi kita nggak bisa mengerjakannya. Tetapi hari-hari ini, jadilah anak-anak Tuhan yang bisa mengerjakan bagiannya masing-masing tepat seperti apa yang Tuhan mau. Karena hari-hari ini banyak firman, banyak kabar keselamatan yang kita dengar. Kalau kita nggak ngelakuin, kalau kita nggak praktekin, atau kita nggak menghidupi firman Tuhan, ya berarti kita cuma nothing di hadapan Tuhan. Jadi teman-teman, hari ini kalian pilih, kalian mau cuma jadi pendengar, nggak lakukan bagian kalian, atau kalian mau di anak muda yang dipakai Tuhan dan kalian lakukan bagian kalian, maka Tuhan pun otomatis akan ngelakuin bagiannya untuk hidup kita. Ya, ketika kali itu kita mengerjakan bagian kita, maka Tuhan pun akan mengerjakan bagiannya dalam hidup kita. Contoh di Alkitab ada yang namanya Daud. Kita buka dari Kisah Rasul 13. Kisah Rasul 13 ayat 22 sampai 23 kali ini. Ya. Kisah Rasul 13 ayat 22 sampai 23. Mungkin kalian tuh bisa bacakan buat kita semua. Oke. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan melakukan segala kehendakku. Dan dari keturunannya, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Nah, ini adalah contoh ketika kita melakukan bagian, atau Daud melakukan bagiannya. Maka Tuhan akan melakukan bagiannya dalam kehidupan Daud. Daud selama masa hidupnya melakukan semua perintah kehendak Bapa, bagian yang Bapa percayakan dalam kehidupan Daud, Daud kerjakan dengan sangat setia. Di luar kesalahan yang dia bikin, tetapi dia adalah pribadi yang taat dan tunduk sama Allah Bapa. Makanya kenapa akhirnya Tuhan mengangkat dia menjadi raja. Tuhan mengangkat dia menjadi pengganti Saul, dan dari keturunannya lah lahir sang juru selamat. Karena Allah Bapa melihat Daud melakukan apa yang Tuhan percayakan dalam hidupnya, Daud melakukan apa yang menjadi bagiannya, dan Tuhan menyatakan bagiannya dalam kehidupan Daud. Dengan kata lain, ketika kita ngelakuin bagian kita, teman-teman, ya, kita ngelakuin kehendak Tuhan, kita ngelakuin tanggung jawab yang Tuhan berikan, maka Tuhan pun akan melakukan bagiannya untuk hidup kita. Contoh, mungkin kita akan diberkati, ya kan? Mungkin kita lagi ngalamin kesulitan, tiba-tiba ada pertolongan datang, ya kan? Tapi itu kita nggak bisa memprediksi, teman-teman. Jangan sampai kita mikir gini, oh udah, hari ini gue mau ngelakuin bagian gue mau berbuat baik, gue mau ngelakuin firman Tuhan, dengan catatan gue akan diberkati Tuhan. No, kita nggak boleh punya pikiran seperti itu. Lakukan bagian, just do it, tanpa kita mikir yang macam-macam. Kita akan lihat dengan waktunya, kita akan melihat waktu Tuhan yang akan datang sendiri menghampiri setiap kita. Jadi hari ini, teman-teman, do your part, lakukan bagianmu. Jangan kita punya embel-embel di belakang bahwa ketika kita ngelakuin bagian kita ngelakuin firman Tuhan, berarti nanti Tuhan akan berkati kita. Ya, kadang yang kayak gitu-gitu, yang kadang mungkin membuat orang banyak kecewa. Gue udah lakuin bagian gue, kok pertolongan kok nggak datang, kok berkat kok nggak turun, ya kan? Kok hidup gue ini masih susah, ya kan? Karena motivasi kita yang nggak benar, itu yang menghalangi berkat Tuhan turun dalam hidup setiap kita. Tetapi ketika kita cuma fokus, oke, I just do it, I do my part, saya lakukan bagian saya, selebihnya itu bagian Tuhan, entah kapan waktunya, dah, yang penting kita percaya Tuhan tidak akan ingkar janji dalam hidup kita, maka Tuhan pun akan memberikan dan melakukan bagiannya dalam hidup kita. Hari-hari ini menjadi pelaku firman memang tidak mudah, teman-teman. Tetapi
harus dilakukan dan harus dicoba, ya kan? Kadang gini, kemarin teman saya barusan sharing, dia bilang kalau misalnya dia habis khotbah, dia akan ngalamin sendiri kali itu. Jadi apa yang dia khotbahkan, ya dia mengalami sendiri. Apa yang dia sharingkan, atau mungkin bahkan sebelum dia sharing tentang tema itu, dia sudah ngalamin, ya kan? Dia lakukan bagiannya, dia ngelakuin apa yang menjadi tugasnya, dan ketika dia ngalamin sendiri, saya tahu bahwa Tuhan tuh sedang bekerja dalam hidupnya, bahwa Tuhan sedang melakukan bagiannya dalam kehidupan teman saya itu. Dan teman-teman hari-hari ini jangan pernah takut apapun yang kamu lakukan di mata Tuhan. Saya percaya Tuhan perhitungkan semuanya. Ada contoh kali itu ini saya pernah lihat di YouTube ya, podcast Deddy Corbuzier dengan seorang dokter. Jadi dokter ini kan dokter yang sangat baik. Dia itu istilahnya banyak membantu orang meskipun orang itu nggak punya uang, tetapi dokter ini menabur perbuatan baik. Dokter ini melakukan bagiannya sebagai seorang dokter dan seorang anak Tuhan. Karena kebetulan dia ini seorang Kristen dan dia melakukan bagiannya, dia melakukan kebaikan, dia menabur kebaikan, dan pada akhirnya ketika dia diundang sama Deddy Corbuzier, ditanya, kenapa sih dok, kok mau menolong orang yang meskipun orang itu nggak punya uang, meskipun orang itu nggak bisa bayar, kenapa kok mau nolong? Dan dokter ini cuma bilang, ya saya ini kan seorang dokter, punya tugas tanggung jawab untuk menolong orang supaya sembuh dari sakit. Jadi ya saya cuma ngelakuin bagian saya, yang penting dia sembuh, ya udah. Nah, dari cerita itu saya belajar bahwa seorang dokter ya, emang dokter, untuk jadi dokter kan nggak mudah ya kalian ya, prosesnya panjang. Tetapi ketika dia mengabdi dan dia bilang, saya ini kan seorang dokter, saya cuma ngelakuin bagian saya supaya orang itu bisa sembuh. Dan ketika saya melihat cerita itu, waduh, Tuhan, kok ini masih ada ya orang seperti ini. Kadang kan banyak dokter atau banyak orang-orang yang istilahnya ya perlu juga bayaran yang tinggi supaya bisa menghidupi keluarganya. Tetapi dokter ini cuma bilang, even dia nggak bisa bayar sekalipun, yang penting dia sembuh, itu udah senang buat saya. Itu udah menjadi kepuasan tersendiri buat saya. Dan akhirnya podcast kelar dan tiba-tiba si dokter ini dikasih hadiah yang lumayan wow, dapat mobil yang bagus sekali dengan merek yang bagus, harga yang bagus. Itu adalah, saya percaya itu adalah bagian Tuhan yang dikerjakan dalam hidupnya melalui orang lain, ya kan? Dia menabur kebaikan, dia menabur benih yang baik, dia melakukan bagian yang baik. Tuhan bisa pakai siapapun untuk membalasnya dalam kehidupan kita. Dan dokter itu ngalamin, dia menerima bagian yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya melalui orang lain. Dan di sini saya belajar bahwa menabur kebaikan, kita berbuat baik, kita istilahnya melakukan bagian kita. Jangan pernah kita mikir akan ada balasan, atau mungkin kita berharap cepat dibalas oleh Tuhan. Tetapi lakukanlah tanpa kita mikir yang macam-macam, lakukanlah tanpa kita mikir yang panjang-panjang, dan percayalah kalau emang Tuhan berkenan dan Tuhan disukakan, saya percaya Tuhan pun juga nggak akan berhutang buat kita. Dan mari teman-teman, pagi hari ini, apa yang ada di hadapanmu hari-hari ini, apa yang ada dalam genggaman tanganmu hari-hari ini, apa yang Tuhan percayakan hari-hari ini, lakukanlah dengan setia, lakukanlah dengan hal-hal yang baik, lakukanlah dengan hal-hal yang jujur, lakukanlah semua apa yang menjadi bagianmu di hadapan Tuhan, dan saya percaya Tuhan pun juga nggak akan buta, Tuhan pun juga nggak akan diam, tetapi Dia akan menghitung semua perbuatan baik yang kita lakukan. Dan mungkin bukan cuma 1, 2, tapi Tuhan akan membalas 3, 4, 5, 6 kali lipat dalam kehidupan kita. So teman-teman, pagi hari ini simple, just do your part, ya kan? Jangan pernah mikir yang macam-macam. Percaya Tuhan menghitung segalanya. Apa yang kamu kerjakan, Tuhan pasti mencatat semua perbuatan yang kalian lakukan dalam kehidupan kalian. Itu Kak Rindo. Oke. Memang bicara soal melakukan apa yang menjadi bagian kita, ini sangat luas ya Kak ya. Bisa dalam keluarga, kita sebagai seorang anak, ya.
dalam keluarga juga mungkin kita sebagai seorang kakak, sebagai seorang adik, ya kan? Atau mungkin dalam pekerjaan, dalam usaha, bahkan dalam pelayanan juga ya Kak Indra ya. Ya, Kita betul. cukup melakukan apa yang jadi bagian kita sebaik mungkin, tapi dengan catatan yang seperti tadi Kak Indra sudah katakan, kita lakukan segala sesuatu itu dengan ketulusan ya Kak ya, bukan karena embel-embel, aku nanti melakukan ini karena pengen seperti ini, ya kan? Aku mau rajin pelayanan supaya ujung-ujungnya aku dapat ini. Nah itu berarti kan nggak tulus ya Kak? Betul. Nah, Makanya lakuin segala sesuatu dengan tulus dan istilahnya jangan pernah kita mikir berharap suatu kebaikan. Saya pernah gini sih Kak. Satu pernah ngelakuin suatu hal dan satu berharap dapat sesuatu, ya kan. Tetapi itu malah nggak dapat apa-apa. Tapi kadang kalau kita nggak mikir panjang, kita ngelakuin itu lah kita ngebantu orang, tapi tiba-tiba ya orang itu istilahnya memberkati kita, dan itu pelajaran yang saya petik dari hal kecil. Kalau kita berbuat baik dan kita mengharapkan sesuatu, berarti hati ini kan nggak benar, hati ini nggak ikhlas, ya kan? Dan kita nggak akan nerima, gitu kan? Tapi kalau misalnya ya udahlah, lakuin, nggak mikir macam-macam, yang penting saya ngebantu orang, ya kan? Orang itu dibantu, udah gitu tuh. Dan itu adalah ya apa yang mungkin orang itu kasih, ya itu adalah bonus buat kita, gitu tuh. Iya. Justru kalau misalkan kita mengharapkan sesuatu dan kita nggak dapat, ujung-ujungnya kita kecewa ya Kak ya. Kecewa sama orang tersebut, kecewa juga sama Tuhan ya kan. Kenapa kok Tuhan nggak kasih sih padahal gue udah melakukan ini. Karena pada awalnya motivasinya salah. Nah Kak Indra, satu pertanyaan Kak sebelum kita selesai. Ada kemungkinan nggak sih Kak kalau misalkan kita ini justru melakukan bagian yang tidak hanya menjadi bagian kita, malah kita melakukan apa yang jadi bagian Tuhan, karena manusia kadang menggunakan otaknya sendiri, kecerdasannya, kepintarannya, ya kan, skillnya, sampai akhirnya dia melewati batas nggak hanya melakukan bagian dia, tapi dia juga ikut campur apa yang harusnya jadi bagian Tuhan. Bisa terjadi nggak Kak? Buat beberapa orang mungkin itu hal yang istilahnya bisa terjadi, tetapi kan nggak semua orang punya sifat dan sikap yang sama ya, nggak semua orang punya pemikiran yang sama, dan nggak semua orang yang istilah punya pengambilan keputusan yang sama. Mungkin bagi beberapa orang ada yang seperti itu, tapi saya percaya ketika dia tahu betul tanggung jawab dan juga bagiannya sampai mana, apa yang dia lakukan dia tanggung jawabkan, dan saya percaya pasti dia pun juga nggak akan melebihi lah apa yang mungkin sudah dipercayakan dalam hidupnya. Tetapi ada juga yang istilahnya tadi kalian udah bilang melakukan bagian Tuhan, dan saya nggak tahu contohnya itu seperti apa, tetapi mungkin ada aja. Tetapi saya percaya ketika kita tahu betul tanggung jawab yang Tuhan beri dan kita mengerti ini yang harus kita pegang dan harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, maka saya percaya setiap orang pasti punya limitless, punya batas-batas tertentu yang istilahnya dia nggak akan mendobrak itu dalam kehidupannya. Tetapi mungkin bagi sebagian orang ya mungkin ada yang seperti itu Kak, tetapi ya untuk lingkungan kita, sekitar kita ya mungkin orang akan melihat bahwa apa yang menjadi tanggung jawab saya yaitu yang saya kerjakan. Kayak misalnya kalian tuh punya tanggung jawab di radio, ya itulah tanggung jawab pokok yang utama yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selebihnya itu adalah imbuhan, atau mungkin selebihnya itu adalah sisipan ya. Tapi yang utama, yang pokok adalah apa yang sudah dipegang hari ini, itulah yang harus dilakukan dalam kehidupan setiap kita, kalian dok. Oke, dan memang kuncinya balik lagi kita harus punya hubungan yang intim dengan Tuhan ya Kak ya. Supaya apakah kita bisa benar, apakah yang tadi kalian udah bilang, apakah kalau misalnya kita mendobrak atau mungkin kita melakukan bagian yang mungkin bukan bagian kita tapi bagian Tuhan, tapi kita lakukan, apakah itu benar-benar yang Tuhan mau dalam hidup kita atau enggak, ya kan? Apakah hal yang kita lakukan, apakah itu benar-benar istilahnya Tuhan yang pengen atau enggak, ya kan? Kadang kan kita nih pakai otak ini ya, jadi saya bilang maksudnya karena mungkin kepintaran, jadi mungkin bapak gitu kan, tapi kan sebenarnya nggak apa-apanya kita kan belum berarti nggak apa-apanya Tuhan gitu. Jadi kadang kalau bagi kita nggak apa-apa, tetapi kan belum berarti Tuhan senang dengan perbuatan kita. Makanya itu benar relationship. Baik lagi, hal yang paling utama adalah kita menjaga hubungan pribadi dengan Tuhan. Bawa doa setiap apapun yang dikerjakan, bawa doa Tuhan. Saya udah lakuin bagian saya, tapi ini ada bagian yang mungkin bisa saya kerjakan, apakah harus saya kerjakan atau enggak, ya kan? Mungkin ya itu yang bisa
kita lakukan, teman-teman. Jadi jangan sampai kita gasak rusuk, jangan sampai kita istilahnya mendobrak sana dobrak sini, tetapi ayo tetap percaya apapun yang dipegang, apapun yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, itulah bagian kita dan harus kita kerjakan dalam kehidupan kita. Selebihnya Tuhan akan membukakan hal yang lain yang mungkin setiap orang akan ngalamin dan akan ada yang nggak ngalamin, kan masing-masing orang punya pribadi yang berbeda-beda dan Tuhan pun juga punya perjanjian yang berbeda-beda dengan setiap orang. Jadi saya percaya pokoknya back to relationship dengan Tuhan. Tanya Tuhan, doa apakah ini bagian saya yang harus saya kerjakan atau just enough apa yang sudah saya kerjakan, tuntaskan dengan Tuhan. Gitu. Oke. Nah, ini ada satu pertanyaan dari pendengar setia kita nih, Kak Indra. Ada Kevas yang bertanya, kadang ada yang bingung sama dengan, maksudnya gini Kak, ada beberapa orang yang masih bingung dengan satu kalimat, yaitu kalimat duduk di kaki Tuhan. Nah ini mungkin menurut Kevas atau mungkin ada beberapa temannya Kevas juga saat ini masih bingung dengan kalimat duduk di kaki Tuhan. Makna dan artinya nih maksudnya gimana nih Kak? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, duduk di kaki Tuhan berarti kamu istilahnya datang kepada Tuhan, jadi just you and God. Kamu berdoa, kamu ngobrol sama Tuhan, apapun yang lagi kamu obrolin sama Tuhan, kamu lakukan di situ dan benar-benar itu quality time-nya kamu sama Tuhan. Kayak pas jadi duduk di kaki Tuhan adalah ketika kamu mengambil waktu khusus, kamu benar-benar memfokuskan tubuh jiwa kamu hanya kepada Tuhan. Kamu ngobrol, kamu doa, kamu nyembah, kamu istilahnya saat teduh, itulah waktu di mana kamu berdiam di kaki Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan mendatangi setiap umatnya yang benar-benar kusyuk, yang benar-benar istilahnya mengambil waktu khusus untuk duduk diam dalam kaki Tuhan. Dan saya percaya apapun yang menjadi doamu, apapun yang menjadi istilahnya obrolanmu dengan Tuhan di saat kamu duduk diam di kaki Tuhan, saya percaya Tuhan akan membukakan hal-hal yang baru dalam kehidupan kalian semua. Dan duduk di kaki Tuhan berarti adalah ketika kamu benar-benar mengambil waktu khusus, just you and God, kamu berdoa, kamu menyembah, kamu baca firman, kamu saat teduh, kamu akan menemukan rema yang baru yang Tuhan kasih dalam hidup kamu. Gitu. Ya, dan duduk di kaki Tuhan juga ini masih berkaitan dengan apa yang tadi Kak Indra sudah sampaikan, bahwa di mana kita duduk di kaki Tuhan, kita bisa memahami dan mengerti apa yang menjadi bagian kita yang harus kita lakukan ya Kak ya. Itu kehendak Tuhan untuk kita sebagai anak Tuhan punya hubungan yang intim dengan Tuhan dengan cara duduk di kaki Tuhan. Ya karena kan misalnya bagian kita bukan cuma bagian jasmani teman-teman, tapi bagian rohani pun kita kerjakan. Ya Tuhan pengen kita ngelakuin kehendaknya, Tuhan pengen kita lebih dekat sama Dia. Caranya gimana ya? Dengan cara kalian punya hubungan, duduk di kaki Tuhan, kalian berdoa tiap hari, baca firman tiap hari, nyembah Tuhan, saat teduh, itulah kehendak Tuhan, bagian kita yang harus kita kerjakan untuk Tuhan. Oke. Luar biasa, terima kasih banyak Kak Indra siang hari ini sudah berbagi buat Kaula Muda Gracia yang saat ini sedang mendengarkan program yang Enfresh. Kita percaya semuanya boleh diberkati siang hari ini ya, boleh kembali diingatkan apa yang menjadi bagian kita yang harus kita lakukan dengan sepenuh hati, dengan ketulusan dan keikhlasan di hadapan Tuhan ya. Kak Indra, boleh tutup dalam doa, tapi mungkin sebelumnya bisa informasikan dulu terkait dengan ibadah Lifeguard Kak, hari dan jamnya. Oke. Teman-teman, untuk ibadah Lifeguard setiap Jumat jam 6 sore di Gedung Gracia lantai 2 di Gracia ya. Tapi khusus buat minggu depan tanggal berapa ya? Tanggal 24 ya. Tanggal 24 minggu depan itu kita ada acara yang beda. Kita akan ada games dengan tema Joy to You. Jadi saya mengundang buat teman-teman semua boleh hadir ya. Dan kita akan main di bawah di lapangan basket. Jadi kita akan ada bagi kelompok, kita akan nge-games bareng. Tujuannya apa? Supaya kita bisa saling mengenal satu dengan yang lain, kita bisa enjoy, kita bisa istilahnya bekerja sebagai tim. Ya, kan akan dibagi tim yang istilahnya mungkin belum kenal, kita bisa saling mengenal satu dengan yang lain. Jadi teman-teman, minggu depan tanggal 24 jam 6 sore di Gracia di lapangan basket di belakang itu kalian bisa datang. Dress code-nya kalian boleh pakai baju sport, pakai celana pendek, pakai sepatu itu boleh. Pokoknya se-enjoy mungkin, senyaman mungkin, dan ada hadiah yang menarik, games-nya juga menarik. Panitia sudah menyiapkan dengan sangat luar biasa dan saya mengajak
buat teman-teman semua boleh hadir minggu depan Joy to You jam 6 sore di lapangan basket Gracia. Oke, berarti langsung di lapangan basket ya Kak ya? Nggak naik ke Ya, atas lantai 2 dulu ya? nggak usah langsung ya, khusus buat minggu depan doang ya, nanti Oh, minggu oke. kita balik lagi ya. Siap. Oke. Oke Oke. Kak Indra, silakan boleh tutup dalam doa mengakhiri program Young and Fresh kali ini. Silakan Kak. Ya. Oke teman-teman, mari kita mau tutup, kita mau kembalikan semuanya bagi nama Tuhan, dan percayalah pagi ini setiap firman yang sudah kita dengar ini menjadi kekuatan bagi tubuh kita, bagi Amin. kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami diajar Tuhan untuk kami melakukan bagian kami di hadapan Engkau, juga di hadapan manusia Tuhan. Mari Bapa buat kami bisa belajar Tuhan apa arti kata melakukan bagian kami, melakukan kehendak Bapa dalam hidup setiap kami, dan kami percaya Bapa Engkau sudah mempercayakan tanggung jawab dalam kehidupan kami, dan biarlah kami bisa memegang tanggung jawab itu Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Kami percaya Tuhan, biar hari-hari ini Tuhan buat kami Tuhan boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, bukan cuma kami mendengar dan menerima, tapi kami mau melakukan firman-Mu siang dan malam, dan kami percaya Bapa biarlah bagian kami Tuhan, kami lakukan di hadapan Engkau, dan selebihnya bagian-Mu Tuhan yang bekerja dalam hidup setiap kami Tuhan. Kami percaya Bapa, berikan kami ketulusan, keikhlasan, berikan kami hati yang benar, hati yang tepat, seperti apa yang Tuhan mau ketika kami melakukan semua bagian dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Bapa, selebihnya Tuhan Kau akan mengatur dengan baik dalam hidup kami, dan kami percaya Bapa Kau Tuhan yang tidak pernah berhutang. Amin. Apapun Tuhan yang kami perbuat dalam kehidupan kami di dunia ini, Tuhan mencatat segalanya Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi ini Tuhan hamba berdoa buat setiap para pendengar dari Radio Suara Gracia, Kaula Muda Young and Fresh. Kami percaya Bapa, biarlah semua Tuhan Kau yang cover, Engkau yang jaga itu, Engkau yang berkati keluarga kami, pekerjaan kami, pendidikan kami, semuanya Tuhan. Apapun Tuhan yang kami miliki di dunia ini, kami percaya ini semua berasal daripada-Mu, dan kami minta Tuhan biar ada pengcoveran yang sempurna Kau jadikan dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Kami berdoa, berikan kami kesehatan yang terbaik Tuhan buat setiap para pendengar Radio Suara Gracia. Kami percaya gak ada satupun Tuhan virus-virus yang datang kembali, gak ada satupun virus yang bisa mendekat pada hidup kami, karena kami tahu Tuhan hidup kami sudah dibayar lunas oleh darah anak domba. Dan kami percaya Bapa, hari ini Tuhan kami minta Tuhan ada kekebalan yang Kau berikan dalam hidup kami, ada imun yang berlipat-lipat dalam hidup kami, dan kami percaya anak-anak Tuhan akan diselamatkan, akan dibedakan dengan orang-orang di luar sana. Kami berdoa buat rekan-rekan kami di Radio Suara Gracia, kami berdoa Tuhan buat semuanya. Mari Tuhan Kau yang pakai mereka lebih dahsyat lagi Tuhan, Kau yang membawa mereka, Kau yang memberikan tanggung jawab dalam kehidupan mereka, buat mereka boleh melakukan bagiannya di Radio Suara Gracia, karena kami percaya Bapa radio ini ada karena firman-Mu, dan kami percaya Tuhan sampai Tuhan datang yang kedua kali, Radio Suara Gracia akan tetap berdiri dengan sangat luar biasa di kota kami, kota Cirebon Tuhan. Kami percaya Engkaulah Tuhan yang menyediakan semua apa yang diperlukan oleh Radio Suara Gracia. Kami percaya kami akan melihat Tuhan Radio Suara Gracia semakin berkembang ke kanan dan ke kiri, dan menjadi berkat buat banyak orang Tuhan. Terima kasih Bapak buat hari ini. Kami percaya Tuhan pagi hari ini Tuhan kami minta biar Kau yang jagai kami dari pagi sampai malam hari nanti. Kami percaya Tuhan Engkau Tuhan yang selalu ada bersama dengan hidup kami. Terima kasih Bapak, segala pujian hormat kami persembahkan hanya bagi nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Oke, terima kasih banyak Kak Indra. Sampai ketemu nanti hari Sabtu depan ya Kak ya, dengan materi yang berikutnya ya. Semangat terus Kak, Tuhan memberkati. Shalom. Shalom. Oke, dan Kaula Muda Gracia, demikianlah program Young and Fresh kita hari ini. Saya akhirnya yang bertugas, pamit undur diri. Saya ucapkan selamat melanjutkan setiap aktivitas Anda. Apapun yang menjadi kegiatan kalian, saya percaya sepanjang hari ini kalian semua boleh menikmati setiap anugerah dan berkat Tuhan.